Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri Dini Suryani dan rekan saya Dewi Andiani Rahlan Santika. Kami di sini akan memaparkan hasil analisis buku teks PPKN kelas 11 karangan Yuyus Kardiman dan kawan-kawan pada tahun kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Yang pertama yaitu ada komponen buku teks abad 21. Yang pertama ada kejelasan konsep. Kejelasan konsep ini terhubung dalam bidang struktural, yaitu konsep, hak, dan kewajiban asasi manusia. Dan yang kedua ada relevansi dengan kurikulum, yaitu menganalisis dan menerapkan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu menarik minat dan menumbuhkan motivasi, di mana kita bahwa harus memahami pentingnya HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat ada menstimulus aktivitas siswa, yaitu terdiri tugas mandiri dan tugas kelompok. Yang kelima yaitu ada ilustratif. Ilustratif yaitu seperti biografi tokoh. John Locke merupakan salah satu tokoh utama yang berpendapat bahwa manusia memiliki kodrat. Dan yang keenam yaitu ada komunikatif. Komunikatif ini seperti mencari data berbagai sumber seperti media cetak dan media elektronik mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Terus yang ketujuh ada menunjang mata pelajaran lain seperti mata pelajaran sejarah, pendidikan, dan nilai-nilai moral. Yang kedelapan yaitu menghargai perbedaan individu dan memantapkan nilai-nilai seperti hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam praksis Pancasila. Selanjutnya, di dalam buku ini dibahas tentang mengembangkan sikap kritis dalam situasi sosial yang memang timbul dari akibat perbedaan yang ada di masyarakat mengenai hak asasi manusia, yaitu adalah antara hak dan kewajiban manusia dalam praksis Pancasila, yaitu di Sila Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya dibahas tentang mengenai apakah dalam buku ini terdapat motivasi untuk siswa. Ya, betul, karena di dalam buku ini terdapat beberapa tugas dan itu berupa mandiri ataupun kelompok yang mengharuskan anak harus berpikir kreatif, inovatif, dan juga memotivasi sesama siswa. Lalu ada mengenai menggunakan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini siswa menggunakan media yang membantu proses pembelajaran seperti misalnya menggunakan komputer, media cetaknya seperti koran, terus surat kabar ataupun yang lainnya. Yaitu apakah buku ini membantu untuk membekali literasi? Ya, betul, karena buku adalah implementasi daripada literasi yang ada. Lalu selanjutnya adalah untuk mengembangkan HOTS atau High Order Thinking Skill. Ya, karena betul di sini bab ini mengenai hak asasi manusia, di mana anak-anak ataupun peserta didik dituntut untuk dapat menganalisis ataupun menganalisa mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia mengenai perspektif dari Pancasila itu sendiri. Nah, anak-anak ataupun peserta didik harus bisa menyelesaikan tugas itu. Selanjutnya adalah mengembangkan kecakapan di abad 21. Ya, betul, karena ini adalah sebagai implementasi daripada kurikulum yang terbaru, juga untuk implementasi nilai sopan dan juga santun untuk menghargai hak asasi sesama manusia berdasarkan perspektif Pancasila yang tadi mengenai persatuan Indonesia dan juga menghargai hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah berpikir kreatif. Nah, betul, karena di setiap akhir pembelajaran ada evaluasi mengenai harus membuat suatu kreasi, di mana di situ dituntut untuk setiap siswa dapat mengkreasikan semua tugasnya sekreatif mungkin. Kesimpulannya adalah hak asasi manusia adalah hak yang berasal dari Tuhan dan tidak ada satu orang pun manusia yang dapat menggugatnya. Lalu
dikaitkan dengan buku ini, dan buku ini adalah sebagai media untuk dapat mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari oleh para siswa. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.